Halo ala Zuzaman, herzlich willkommen. Di Hazel Fitra Handayani. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan relevan yang berkaitan dengan berbagai hal seperti cinta, kasih sayang, dan keindahan, yaitu pada zaman romantik. Romantik merupakan aliran sastra yang bertanda semakin berbeda dari kecenderungan klasik yang merupakan kerjasama Goethe dan Schiller pada tahun-tahun terakhir abad ke-18. Aliran romantik bersifat subjektif, tidak ada norma umum dalam kesusilaan. Setiap manusia mempunyai hukum kesusilaannya sendiri yang ditentukan oleh wataknya. Kaum romantik juga mengemari rahasia kehidupan rohani yang belum dikenal, alam di luar sadar yang terdapat dalam impian dan dunia nafsu, rahasia di balik alam nyata yang tampil, misalnya dalam magnetisme dan hipotesis. Dalam aliran Aufklärung menyamakan agama dan kesusilaan yang menghilangkan kemandirian, maka aliran romantik mengembalikan kedudukannya. Yang pertama, kesusastraan. Romantik menciptakan karya-karya lebih berfokus pada perasaan, khayalan, dan ekspresi individu. Dongeng menjadi bentuk yang umum digunakan dalam sastra romantik. Yang kedua, seni dan arsitektur. Romantik mempengaruhi seni dan arsitektur dengan menghidupkan kembali minat pada seni zaman lama. Yang ketiga, agama dan spiritualitas. Romantik menciptakan minat dan rahasia kehidupan rohani di alam di luar sadar. Yang keempat, musik. Musik juga mengalami perkembangan penting selama periode romantik. Karya-karya musik mencerminkan semangat romantik dengan melibatkan perasaan yang dalam dan ekspresi emosi yang kuat. Yang kelima, filosofi. Romantik mempengaruhi aliran filosofi seperti Deutscher Idealismus melalui pemikiran Immanuel Kant, Fichte, dan Schelling. Yang keenam, nyanyian rakyat. Romantik mendorong pengumpulan dan penyelamatan nyanyian rakyat Jerman seperti yang dilakukan Jakob dan Wilhelm Grimm yang kemudian mempengaruhi kebudayaan dan seni bangsa. Yang ketujuh, pendidikan. Perubahan dalam pemahaman romantik tentang sifat manusia dan pendidikan mengarah pada konsep pendidikan yang lebih berorientasi pada pengembangan individu dan penekanan pada seni dan ekspresi pribadi. Kaum romantik menganggap tugas sastra sebagai tugas yang luhur. Menurut anggapan mereka, sastra tidak boleh melukiskan keadaan nyata, melainkan menciptakan kenyataan yang lebih nyata, yang bersumber pada dugaan dan perasaan. Oleh karena itu, dongeng merupakan bentuk seni yang banyak digunakan. Bahasa sastra yang digunakan umumnya tidak bersifat realistis sama sekali, kadang-kadang tidak menentu dan seringkali sangat banyak mengandung unsur musik, sementara seni drama terdesak, hanya Kleist saja yang dermawan. Walter romantik pada tahun 1759 sampai 1805 bersifat sangat filosofis dan teoritis. Sebagian berhubungan erat dengan filsafat Fichte dan Schelling. Masa ini praktis dan tidak produktif. Pusat gerakan kota ini adalah kota Jena, sedangkan tokoh-tokoh utamanya dua bersaudara, Friedrich dan August Wilhelm Schlegel, Tike dan Novalis. Mereka lebih produktif dalam bidang kritik dan sejarah daripada sastra. Tokoh yang paling penting dan produktif adalah Ludwig Tieck. Karya-karyanya menyebarkan gerakan romantik ke kalangan lebih luas. Junge romantik sekitar 1805 kurang teoritis, namun lebih berperasaan, lebih kerakyatan, dan lebih produktif. Pusatnya yang terpenting adalah Heidelberg dan Berlin. Tokoh-tokohnya antara lain Achim von Arnim, Clemens von Bethanov. Tiga tokoh penting adalah Jean Paul, Friedrich Hildebrand, dan Heinrich von Kleist. Ada
Adapun tokoh-tokoh pada zaman romantik, yang pertama Jean Paul pada tahun 1763 sampai 1825. Pada awal abad ke-19, Jean Paul merupakan penulis roman yang paling tenar. Karya-karyanya berlainan sama sekali dengan karya zaman klasik yang sangat mementingkan bentuk. Bahasa roman-romannya seperti Titan, Sibelkas, Legeniare seolah-olah semewah rimba, berbentuk kacau dan bersusun tidak rapi. Yang kedua, Friedrich Hölderlin pada tahun 1770 sampai 1843. Sastrawan ini hidupnya penuh sedih. Ia mendapat pendidikan kepadatan. Hidup sastrawan ini memang tragedis, dan sama tragedisnya pula pandangan hidup yang mendasari seni sastranya. Kesadarannya akan ketegangan yang tak dapat dihilangkan antara cinta dan kenyataan, antara ketuhanan dan kemanusiaan, tampak dalam karya sastranya yang berjudul Hyperion Six Salsit. Yang ketiga, Heinrich von Kleist pada tahun 1770 sampai 1811. Kleist adalah seorang dramawan jenius yang tidak dihargai teman sesamanya. Hidupnya terombang-ambing dan akhirnya bunuh diri. Sama-sama hidupnya penuh tragedi seperti Hölderlin, begitu juga dengan sastranya. Yang dilukiskan dalam karya sastranya adalah alam rasa sedalam-dalamnya, hawa nafsu, keadaan jiwa, dan segala masalah yang diungkapkan hingga seruncing-runcingnya. Yang keempat, Friedrich von Hardenberg atau novalis pada tahun 1772 sampai 1801. Dikenal juga dengan nama novalis dan merupakan lambang dan jiwa praromantik. Hardenberg berjiwa filosofis dan berbakat sangat alim. Pengalaman pahitnya adalah ketika meninggalnya sang istri yang masih muda sangat mendorong bakatnya untuk tampil menonjol sekaligus menentukan nasibnya sebagai seorang sastrawan. Yang kelima, Eta Hoffmann pada tahun 1776 sampai 1822. Hoffmann adalah tokoh khas romantik. Ia adalah orang yang punya banyak bakat. Selain sebagai sastrawan, ia juga gemar menggambar dan melukis, bertindak sebagai komponis dan dirjen. Di samping itu juga bertindak sebagai komponis dan juga ia adalah ahli hukum yang pandai. Kehidupannya yang sangat ganda adalah ciri khas romantik. Ia bekerja sehari-hari sebagai pegawai negara Prusia yang taat, terlepas dari kehidupan seniman yang penuh fantasi. Yang keenam, Achim von Arnim pada tahun 1781 sampai 1831 dan Clemens von Bertano 1778 sampai 1842. Di dalam diri mereka berdua masih ada rasa cinta terhadap nyanyian rakyat. Maka dari itu, mereka himpun bersama dalam judul Des Knaben Wunderhorn pada 1806 sampai 1808. Mereka bertujuan untuk mengingatkan kembali orang Jerman akan nyanyian-nyanyiannya yang hampir punah pada rakyat seluruhnya. Mereka menghidupkan kembali nyanyian-nyanyian rakyat Jerman dan mereka berjasa dalam pembinaan kebudayaan bersama yang baru. Yang ketujuh, Jakob Grimm 1785 sampai 1863 dan Wilhelm Grimm pada tahun 1786 sampai 1859. Mereka menganggap dongeng dalam saga sebagai puisi alam yang bukan merupakan karya perorangan, melainkan secara tidak sadar dan secara kolektif selama bertahun-tahun dari jiwa rakyat, sehingga puisi terbentuk dengan sendirinya karena menjunjung tinggi natur pois. Maka dua Grimm bersaudara itu menganggap puisi alam lebih tinggi dari puisi buatan. Yang kedelapan, Joseph von Eichendorff
1788 sampai 1857. Merupakan anak bungsu romantik dan terutama ahli lirik. Karyanya berbentuk volkslied dan menggunakan motif berulang-ulang meskipun tidak begitu sederhana. Motif-motif ini justru dituangkan dalam lagu bahasa yang merdu dan menimbulkan suasana impian sehingga dunia larut dalam dunia musik.